Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Hari ini kita dalam momen khusus, yaitu kembali mengenang peristiwa yang luar biasa, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa, menundukkan diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon petunjuk, pencerahan, dan pengarahan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur apabila Tuhan terus-menerus memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Pada momen yang istimewa ini Tuhan, Engkau juga rindu memperdengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu. Bila firman Tuhan yang kami sampaikan boleh menjadi semangat sukacita menyegarkan kerohanian kami, siapapun yang mendengarkan. Dan kami percaya ya Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang makin hari makin serupa dengan Kristus. Karakter kami Engkau dewasakan dan hidup kami menghasilkan buah-buah roh. Ya Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah Engkau terus-menerus memberikan kemampuan bagi kami untuk menjadi garam dan terang melalui firman Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menerapkan ke dalam diri kami pribadi, lepas pribadi, sesuai Tuhan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami masing-masing, siapapun yang mendengarkan dan menyaksikan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan berkati. Begitu juga hamba-Mu yang mendengarkan dan menyaksikan. Tuhan pun memberkati dan berkarya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53, dan saya akan berikan tema Yesus Kristus memberi berkat baru. Yesus Kristus memberi berkat baru. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara, Yesus Kristus memberi berkat baru. Dalam rangka momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudara-saudara, dalam persiapan saya melihat ternyata di dalam keseharian kita, ternyata ada banyak kisah-kisah mistis, kisah-kisah yang mitologis berkaitan dengan terangkatnya seseorang ke langit, terangkatnya seseorang ke surga atau nirwana, begitu saudara-saudara. Ternyata ada banyak kisah-kisah tentang tokoh agama atau tokoh spiritual yang mereka itu langsung terangkat ke surga atau ke atas, ke langit atau ke nirwana. Macam-macam istilahnya saudara-saudara. Sebagaimana saya mempunyai seorang ayah yang berlatar belakang tentang kebatinan. Dia percaya bahwa ada beberapa gurunya itu terangkat begitu ya. Dia tidak mengalami kematian, tapi justru mengalami pengangkatan. Walaupun setelah ditanya, Bapak sendiri menyaksikan apa enggak? Saudara, tidak ada menyaksikan. Dan tokoh-tokoh spiritual yang lain, saudara, ada banyak tentunya. Tetapi di dalam Alkitab kita juga bisa menjumpai ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang luar biasa,
hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ada seorang nabi yang hidupnya itu dipakai Tuhan mengadakan tanda-tanda mujizat yang luar biasa, yaitu Nabi Elia, diangkat oleh Tuhan ke surga. Naik kereta api begitu ya, kereta yang ada apinya begitu. Kemudian juga dikatakan ada satu tokoh yaitu Enok. Enok pun juga diangkat ke surga oleh Tuhan dengan kesalehannya yang luar biasa. Ada. Dalam Alkitab sendiri berbicara dengan jelas ada pribadi-pribadi yang luar biasa yang diangkat oleh Tuhan dan tidak mengalami kematian. Tetapi ini berbeda dengan yang ada pada diri Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus itu memang terangkat ke surga, naik ke langit begitu saudara-saudara. Tetapi dia sudah mengalami kematian. Dia mati lalu bangkit dan tidak mati, tetapi dia terangkat ke surga. Dan di surga menandakan dia hidup memberkati kita, tidak sembarang berkat. Tetapi sebelum dia naik ke surga dikatakan dia memberkati. Berkatnya bukanlah berkat yang biasa. Ada banyak model-model berkat di dalam Alkitab bagi orang-orang yang percaya. Tetapi hari ini ketika kita memperingati momen Yesus naik ke surga, Yesus mencurahkan berkat, memberikan berkat yang baru. Yaitu sebuah berkat otoritas surgawi. Jadi kita yang ada di dunia, walaupun kita masih berjejak hidup keseharian di dunia, kita diberikan berkat yang luar biasa, saudara. Ini sebuah ungkapan yang penuh membuat orang-orang Kristen bersuka cita, yaitu apa? Diberikan otoritas surgawi. Kita dipercaya menjalankan perkara-perkara surgawi selama kita hidup di dalam keduniawian ini, saudara. Ini bukan sesuatu sembarangan, tetapi ini luar biasa. Nah, berbeda dengan momen kebangkitan, momen kenaikan ini justru disaksikan oleh muridnya secara lengkap. Ketika kebangkitan, Tuhan Yesus bangkit dari kubur dalam hari Raya Paskah itu dikatakan nggak ada yang melihat. Tanda-tandanya itu mungkin ada di dalam Alkitab, tetapi secara kasar tidak ada saksi mata satupun yang melihat Yesus itu bangkit. Detik-detik kebangkitannya itu nggak ada yang tahu. Tetapi ketika dia terangkat ke surga, detik-detik dia terangkat ke surga itu disaksikan lengkap oleh para murid. Tentunya ini sangat penting. Oleh karena itu Tuhan Yesus mempersiapkan sedemikian rupa sehingga para murid itu bisa menyaksikan dan berdampak luar biasa di dalam pelayanan para murid. Betul saudara-saudara, peristiwa ini adalah momen yang sangat penting. Salah satu yang paling penting yaitu pemberian berkat-berkat yang berupa otoritas surgawi. Tuhan Yesus memberikan kepercayaan kita untuk berlaku hidup dalam karakter surgawi. Yang diberikan kepada murid-muridnya kemudian dilanjutkan kepada kita. Dan kita punya tugas untuk melanjutkan kepada orang-orang lain yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu apa sih dampaknya bagi kehidupan orang Kristen? Apa dampaknya berkat otoritas surgawi ini kepada kita, saudara? Setidaknya ada 3 dampak yang signifikan yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah kita menjadi mitra Allah. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kudus, Allah yang suci, tidak ada noda dan dosa di dalamnya. Dia mau dengan rela mengajak kita, orang yang percaya kepada Yesus, menjadi mitra kerja Allah. Menjadi mitra Allah itu bicara tentang kehidupan surgawi yang harus dilakukan, diterapkan oleh para murid, diterapkan oleh para orang Kristen itu selama mereka hidup di dunia. Jadi kehidupan kita memang di dunia, tetapi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk menjadi mitra kerja. Tidak sembarangan loh saudara-saudara. Ini ada sebuah tanggung jawab yang suci, agung dan mulia. Tetapi ini ada sebuah tanggung jawab yang merupakan memiliki banyak tantangan. Disinilah kita dituntut untuk terus setia kepada Tuhan.
Kita dituntut untuk benar-benar dekat dengan Tuhan. Saudara, saat para murid pulang ke Yerusalem, mereka itu disuruh untuk tetap di Yerusalem. Mereka tidak boleh kemana-mana, tidak boleh pencar kemana, tetapi Tuhan Yesus juga menjanjikan bahwa di Yerusalem itu mereka berada di sana untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Dan inilah yang membuat semangat para murid itu berkobar-kobar untuk mengabarkan Injil. Pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dampaknya begitu hebat. Injil tersebar begitu luas dalam waktu yang relatif cepat, saudara. Itu mereka dikarunia Roh Kudus dan mereka menjalankan amanat agung yang dipesankan Tuhan Yesus. Di dalam kitab Injil, saudara-saudara, Injil Matius mencatat Tuhan Yesus itu memberikan amanat agung untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil dari Yerusalem, kemudian melebar lagi ke Yudea, melebar keluar lagi ke Samaria, lalu ke ujung dunia. Maksudnya apa, saudara-saudara? Disinilah dalam awal kemitraan mereka, para murid sebagai mitra Allah menjadi seseorang yang harus menjalankan amanat agung, memberitakan Injil tanpa batas, memberitakan Injil harus membongkar sekat-sekat batas itu. Mereka memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Maksudnya apa? Mereka memberitakan itu tidak pernah mengenal daerah. Semua daerah itu benar-benar harus mendapatkan berita Injil. Saudara, kalau kita melihat peta Israel itu kecil, saudara-saudara. Ini berkaitan dengan Abraham. Kenapa Abraham itu kok dipanggil dari Ur Kasdim yang sekarang itu daerah Irak begitu ya. Dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke Israel. Ke sebuah daerah yang kecil. Setelah itu dia ngungsi lagi ke Mesir, balik lagi ke daerah Israel yang kecil itu. Sampai keturunannya dibuang ke Babel, buang ke Asur. Mereka mengalami penjajahan yang luar biasa, tetapi tetap mereka berada di dalam satu daerah namanya Israel. Justru disitulah maksud Tuhan. Tuhan itu meletakkan Israel di tepi laut, saudara. Itu adalah salah satu tempat yang paling strategis di dunia. Orang bisa membelah kemana saja, mau ke benua mana saja bisa melalui Israel. Dan disitulah maksud tujuan bahwa Yesus hadir di dalam diri orang Israel itu. Ketika dia naik ke surga, dia memberikan amanat agung itu. Tujuannya mereka memberitakan Injil dengan cepat ke seluruh dunia. Maka tidak heran, saudara, Israel begitu strategis. Injil diberitakan itu cepat menyebar dalam waktu yang relatif singkat. Dan disitulah dari awal, saudara, amanat agung itu sudah menjadi misi yang dibawa oleh Allah di dalam Israel itu. Dan misi itu diselesaikan, disempurnakan melalui Yesus Kristus. Dan kita sebagai umatnya, kita melanjutkan apa yang menjadi misi Tuhan Yesus itu dalam amanat agung itu. Dan disitulah kita itu bisa menjadi mitra kerja Allah. Saudara, ini ada sesuatu yang membanggakan. Saya kira ketika kita menjadi mitra kerja Allah, kita harus sungguh-sungguh bekerja untuk Tuhan. Kita harus benar-benar hidup dalam kebenaran supaya karya pelayanan kita itu dilayakkan. Di dalam menghayati mitra kerja Allah, baiklah kita menjadi orang-orang yang selalu ingat memberitakan Injil. Memberitakan Injil secara verbal melalui perkataan di dalam bidang apapun, dimanapun, kepada siapapun, saudara. Katakanlah itu. Kalau tidak bisa secara verbal, katakanlah melalui perbuatanmu. Injil itu bisa diberitakan dan meledak-ledak itu melalui sebuah tindakan. Bukan perdebatan. Kadang-kadang perdebatan di dalam memahami Injil itu, saudara, orangnya cuma memenangkan perdebatan tapi tidak memenangkan jiwa. Tetapi hidup yang salah, hidup yang kudus,
hidup yang rendah hati, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang mencerminkan sebagai murid Kristus, disitulah membawa dampak yang luar biasa. Jadilah mitra Allah dalam memberitakan Injil melalui tindakan dan hidupmu secara konkret. Karena disitulah hidup kita itu berbicara lebih keras daripada bahasa-bahasa dan perkataan kita. Itulah yang pertama, saudara, kita menjadi mitra kerja Allah. Yang kedua, kita menjadi orang yang bersukacita. Kita menjadi orang yang bersukacita. Jelas di sini dikatakan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus itu naik ke surga. Dikatakan sedang memberkati Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi perkataannya itu selesai, mungkin lambat laun Tuhan Yesus tidak kelihatan. Tetapi ketika Tuhan Yesus memberikan berkatnya yang baru, yaitu otoritas surgawi itu, saudara, para murid itu sujud. Disitulah sebuah sikap yang menandakan murid-murid itu rendah hati, mengagungkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka benar-benar hidupnya itu berada di dalam naungan berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu kata sujud di sini, saudara, menandakan bahwa sebuah kerelaan berada di kaki Yesus dan siap menjalankan apa saja yang Tuhan Yesus perintahkan, termasuk amanat agung. Tetapi setelah peristiwa itu, saudara-saudara, dikatakan dalam Injil yang lain bahwa mereka itu melihat ke langit. Ketika mereka melihat ke langit, mungkin mereka penuh tanya, termangu-mangu. Disitulah mereka disapa oleh malaikat. Orang Galatia, orang Galilea. Mengapa engkau melihat ke langit begitu? Tuhan Yesus berada di surga dan akan datang dalam peristiwa yang sama, begitu saudara. Ini menandakan bahwa kenaikan itu sesuatu yang tidak mudah dipahami. Kenaikan itu ada kejadian yang extraordinary. Mungkin tidak ada peristiwa yang bisa disaksikan secara langsung begitu menakjubkan sekaligus menggentarkan. Tetapi setelah itu, saudara, mereka mendapati hati mereka sangat bersukacita. Mereka bersukacita. Tentunya ini punya alasan mengapa mereka itu bersukacita. Mereka sangat menyadari, mengingat kembali, disegarkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menunjukkan karya agungnya di kayu salib. Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa manusia sehingga pendamaian itu terjadi dan Allah berdamai dengan manusia dan manusia itu bisa berbicara atau kontak secara langsung dengan Allah tanpa melalui ritual-ritual yang rumit yang membebankan itu. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya itu bersukacita karena ada jaminan dosa-dosanya sudah ditebus. Dia sudah dinamaikan dengan Allah di surga. Sehingga dia bisa langsung online, langsung klik dengan Tuhan kepada Allah Bapa di surga melalui karya Tuhan Yesus. Mereka para murid juga sadar bahwa kenaikan Yesus ini ada sebuah penggenapan mukjizat, penggenapan nubuat Tuhan. Dan kita juga memahami bahwa para murid itu juga menyadari bahwa ada janji-janji yang akan digenapi. Tuhan Yesus sudah berkarya, nubuat-nubuat sudah digenapi, dan mereka percaya bahwa janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus, khususnya pencurahan Roh Kudus itu pasti dipenuhi. Dalam hal ini mereka itu menjadi orang-orang yang bersukacita. Saudara-saudara, secara gampangnya kalau kita itu memiliki orang yang setia, kalau janji-janjinya selalu ditepati, tentunya kita itu percaya, bukan? Kalau ketika nanti dia berjanji, pasti akan ditepati. Begitu juga Tuhan Yesus akan menepati janjinya dan ini menjadi sebuah landasan yang penuh
memberikan sukacita yang penuh kepada para murid itu. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang bersukacita. Kita benar-benar harus melihat karya-karya Tuhan yang membuat kita itu bersukacita. Banyak orang Kristen hanya menganggap karya Kristus itu biasa-biasa saja. Oleh karena itu, baiklah kita itu meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Meminta dengan hati kepada Tuhan. Mungkin kita itu bisa berdoa, ya Tuhan berikanlah kami hati yang bersukacita dan mata yang bisa dengan jeli dan teliti melihat karya-karyamu yang bisa membuat diri kami itu bersukacita. Mungkin karya-karya penebusan, mungkin karya-karya Tuhan Yesus yang menerima diri kita apa adanya. Mungkin kita juga bisa bersukacita karena pendamaian yang diberikan oleh Tuhan. Kita juga bisa bersukacita karena Tuhan memberikan janji-janjinya dan janji-janjinya itu pasti ditepati. Janji-janjinya itu ya dan amin. Dan di sini Tuhan Yesus juga menepati ketika mereka di Yerusalem. Mereka mendapatkan apa yang sudah dijanjikan Tuhan Yesus, yaitu pencurahan Roh Kudus. Mereka justru bersukacita, bertambah-tambah sukacitanya dan membuat pemberitaan Injil itu begitu kuat. Saudara, apakah kita merasakan sukacita ketika kita itu melihat atau memperingati momen Tuhan Yesus itu naik ke surga? Saya secara pribadi sampai hari ini mensyukuri. Karena apa? Saya memiliki Allah yang hidup. Allah yang mau mencampur atau intervensi datang di dalam kehidupan saya yang penuh dengan kegagalan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Ada tindakan-tindakan yang mungkin bagi Tuhan itu tidak berkenan. Tetapi saya percaya karena Allah itu hidup dan Dia itu mau turut campur tangan dalam segenap masalah kehidupan yang kami alami. Dia adalah Allah yang hidup. Dan itu menjadi landasan bagi saya untuk terus-menerus berusaha dan berusaha bersukacita, berusaha dan berusaha untuk melihat apa saja yang bisa membuat hati saya itu bersukacita atas karya-karya Tuhan. Saudara, itulah yang kedua, kita menjadi orang yang bersukacita. Yang ketiga, kita dilayakkan hidup memuliakan Allah. Kita dilayakkan hidup memuliakan Allah. Tidak semua orang yang ngomong hidupnya memuliakan Tuhan itu dikenan Tuhan. Tidak. Tentunya Tuhan itu tidak berkenan dengan ibadah-ibadah yang palsu. Tuhan tidak berkenan dengan pujian atau penyembahan-penyembahan yang palsu. Tuhan tidak berkenan atas ritual doa ibadah kita yang dicampuri dengan dosa-dosa itu. Tetapi melalui peristiwa Yesus Kristus naik ke surga itu, kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang hidup itu memberikan kekuatan bagi kita untuk melawan dosa, untuk bertarung melawan dosa, untuk tidak sekedar jatuh, tetapi kita mampu bangkit ketika kita itu berdosa atau jatuh dalam dosa. Dan itu ada sebuah janji sekaligus penghiburan. Disitulah kita bisa menang dalam pertarungan melawan dosa itu, sehingga kita itu ketika kita memuliakan Tuhan, ketika kita itu menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kita itu benar-benar merasakan bahwa hidup kita itu berkenan. Kita itu diterima. Tuhan itu tersenyum melihat kehidupan kita. Kalau kita itu mengandalkan Tuhan dalam pertarungan melawan dosa. Dan hidup kita itu bisa memuliakan Tuhan. Seandainya saja Tuhan itu berbicara bahwa kehidupan kita tidak berkenan di hadapannya, mungkin lain. Tetapi di sini Tuhan itu tidak berbicara. Tetapi kehidupan kita, hati kita, mata batin kita itu bisa menangkap hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, semestinya hidup kita, ibadah kita, usaha-usaha kita dalam memuliakan Tuhan itu diterima. Melalui Yesus kita didamaikan dengan Allah.
Relasi kita menjadi indah. Sebagai orang percaya kita bisa memuliakan Allah dalam segala hal. Tidak hanya di bait Allah. Di sini memang para murid diperintahkan Tuhan untuk ke Yerusalem. Dan di Yerusalem mereka berada di bait Allah. Memang itu yang diberikan Tuhan. Tapi kita tidak sekedar itu. Kita bisa memuliakan Tuhan tidak hanya di dalam gereja, di dalam bait Allah, tetapi kita bisa memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita yang konkret. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudara, sekali lagi membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar-benar peduli. Sebelum naik ke surga, dia memberikan janji. Dan janji itu benar-benar ditepati. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu peduli. Dia itu concern terhadap hidup kita. Kalau ditanya-tanya, kalau dihitung-hitung, apakah hidup kita ini bersih? Oh, enggak. Hidup kita penuh dengan kelemahan. Hidup kita kadang-kadang jatuh dalam dosa. Kadang-kadang kita ini terpeleset jatuh. Bahkan terjerembab di dalam dosa. Tetapi Tuhan yang Maha Kudus yang ada di surga itu, Dia rela datang menyertai kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Dan disitulah kita membuktikan bahwa Dia itu benar-benar hidup tidak seperti Allah yang lain. Di dalam memahami bahwa Yesus itu hidup menyertai kita, saudara. Kita itu seolah-olah setiap hari berada di hadapannya. Kita seolah-olah setiap hari itu diawasi dengan mata Tuhan itu. Satu sisi kita merasakan sukacita. Kenapa, saudara? Karena kita di hadapan Tuhan, kalau hidup kita itu dekat dengan Tuhan, sudah jelas kita itu dijagai, dilindungi, dipelihara. Kemudian kita itu dikuatkan, setiap masalah yang kita hadapi Tuhan berikan jalan keluar. Dan Tuhan memberikan penghiburan terhadap kesusahan-kesusahan yang kita alami. Peristiwa-peristiwa gelap sekalipun, saudara-saudara, kita bisa mampu melampaui karena Tuhan itu dekat dengan kita. Tetapi satu sisi kita juga harus ingat, saudara. Satu sisi kita mendapatkan berkat yang luar biasa, ya. Tetapi satu sisi yang lain kita harus hidup memuliakan Tuhan. Kita ini diawasi. Beranikah kita itu hidup seenaknya di hadapan Tuhan ketika mata Tuhan tertuju kepada kita? Mata Tuhan tertuju kepada kita, mengawasi kita, dan siap memberikan terbaik untuk kita. Tetapi Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik itu, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Kita hanya bisa hidup memuliakan Tuhan melalui apa saja. Tampaknya hal-hal yang remeh, saudara-saudara. Kita bisa memuliakan Tuhan melalui makan dan minum. Makan minum itu sesuatu yang sangat remeh, kecil, kadang-kadang tidak diperhatikan oleh orang, tetapi melalui makan minum itu kita bisa memuliakan Tuhan melalui doa ucapan syukur kita, melalui doa kepada orang-orang yang tidak bisa makan misalnya, melalui doa untuk orang yang sudah memberikan makanan ini, kita bisa memuliakan Tuhan. Kalau di anak sekolah minggu biasanya saya katakan makan itu tidak boleh sisa. Itu ada sebuah bentuk konkret syukur kita kepada Tuhan dalam hal makan dan minum. Jangan membiasakan hal-hal itu mubazir. Jadi kita bisa, saudara, melalui tubuh kita, melalui jiwa, melalui akal budi kita, melalui pikiran kita, kita bisa memuliakan Tuhan. Orang bisa melayani Tuhan melalui tubuhnya, orang bisa melayani Tuhan melalui akal budinya. Orang itu bisa memuliakan Tuhan juga di dalam keluarganya. Di dalam hidup bermasyarakat, khususnya di dalam keluarga. Ini sangat penting. Keluarga itu bisa dikatakan sebagai fondasi walaupun bukan satu-satunya. Fondasi sebuah pergerakan iman. Fondasi sebuah pergerakan dan pertumbuhan rohani sebuah gereja. Oleh karena itu, baiklah setiap keluarga demi keluarga itu wajib memuliakan Tuhan di dalam konteks keluarga. Kalau keluargamu merasa hancur-hancuran, keluargamu tidak ideal, keluargamu tidak seperti apa yang saya inginkan, keluargaku tidak seperti impianku, realita keluargaku itu tidak seperti ekspektasi saya, Pak. Mintalah kepada Tuhan, tunduklah dan bertobatlah.
Kadang banyak kehancuran keluarga itu dari awal memang menyepelekan kehadiran Tuhan. Masalah kecil-kecil tidak dilaporkan Tuhan, tidak mengundang Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Ketika besar sudah males ngomong sama Tuhan. Saudara, muliakanlah Tuhan di dalam keluargamu. Muliakanlah Tuhan di dalam gerejamu. Muliakanlah Tuhan dalam bisnismu, dalam usahamu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu. Tuhan bisa dimuliakan mulainya. Termasuk kita juga bisa hidup bernegara untuk dipakai cara untuk memuliakan Tuhan. Hiduplah bernegara dengan baik, saudara-saudara. Menuruti aturan-aturan pemerintah yang baik, undang-undang itu yang diberikan kepada kita, kita jalankan dengan baik, dan kita menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita. Intinya saudara, hidup kita itu tidak ada sisi yang tidak bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dengan demikian setiap sisi kehidupan kita, bahkan yang tidak terpikirkan oleh kita, bahkan yang tampaknya remeh itu bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ingat ya, Tuhan itu memberikan kesempatan kepada kita untuk memuliakan Dia. Karena melalui Yesus, ketika kita menyembah, kita memuliakan Tuhan, itu berkenan di hadapannya. Saudara, sebagai penutup, ada sebuah cerita tentang sebuah pertapaan. Ada sebuah pertapaan yang anggotanya itu dulu banyak begitu. Kemudian berkurang, akhirnya tinggal 6. Kemudian kepala pertapaan itu berkonsultasi dengan seorang guru yang senior. Guru yang senior itu tidak banyak bicara, saudara. Dalam konsultasinya itu sang guru senior itu berkata, di antara kamu itu ada satu malaikat. Tetapi saya itu tidak jelas itu siapa. Pokoknya dari 6 orang komunitas yang tertinggal itu ada satu orang malaikat. Oleh karena itu kalian tuh harus hidup benar. Kalian tuh harus benar-benar hidup dalam kasih. Udah itu aja sih pesan saya. Akhirnya sang guru itu datang lagi ke pertapaannya, ke padepokannya itu. Lalu 6 orang itu kumpul. Lalu dikatakan bahwa sang guru senior berpesan kepada kita bahwa salah satu di antara kita ini adalah seorang malaikat. Nggak tahu siapa ya. Marilah kita hidup dalam kebenaran. Marilah kita hidup dalam kasih. Karena kita mungkin saja kita ini malaikatnya. Saudara, tidak tahu akhirnya mereka berenam merasa dirinya itu mendapat pencerahan. Bisa saja saya yang malaikat, bisa saja temanku ini yang malaikat. Akhirnya mereka hidup dalam kebenaran dan kasih. Mereka tiba-tiba misalnya mau berlaku kasar, ada malaikat di sini. Mau misalnya menipu atau berkata tidak jujur, ada malaikat di sini. Lalu mereka bekerja dengan tidak sungguh-sungguh, ada malaikat yang tahu. Saudara-saudara, akhirnya mereka benar menghayati hidup dalam kasih dan kebenaran. Mereka benar-benar diteduhkan. Dan lama-kelamaan komunitas yang tinggal 6 ini, hidupnya yang bagus dan indah dipenuhi dengan kasih itu akhirnya menarik orang-orang yang ada di sekelilingnya itu. Dan padepokan itu kembali memiliki banyak sekali murid. Saudara-saudara, itu perumpamaan yang ingin menjelaskan. Di hadapan malaikat aja orang itu bisa hidup dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh hidup menghayati kebenaran dan kasih itu. Apalagi diri kita yang hidup di hadapan Allah yang hidup. Allah yang ada di surga, yang hidup menyertai kita itu. Marilah kita itu benar-benar hidup dalam kebenaran dan kasih. Kita harus benar-benar menghayati kehadiran Tuhan Yesus. Yesus Kristus sudah naik ke surga. Dia hidup dan mau campur tangan dalam tiap sisi kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, setiap hari kita diberikan berkat yang baru, tentunya dengan visi yang baru. Hiduplah selayaknya kita hidup di hadapannya. Hiduplah memuliakan Allah dan tetap setia untuk kehidupan dan beribadah di gerejanya. Ingat, kita diberikan berkat yang baru yang bernama otoritas surgawi.
hiduplah sebagaimana makhluk-makhluk surgawi, anak-anak Tuhan yang mencintai dan melakukan kasih dan kebenaran. Amin.